Oke, jadi di video kali ini gue akan bahas tentang AirPods 2 di 2020. Nah, si AirPods 2 ini rilisnya pada bulan Maret di tahun 2019. Tapi gue lupa tepatnya di harga berapa waktu awal rilis dan kisaran setelah Maretnya. Yang gue inget itu di akhir 2019 sampai di awal 2020 itu harganya di sekitaran 2,3 jutaan. Untuk yang versi charging case biasa dan itu yang garansi luar. Nah, untuk di tahun 2020 ini, di bulan Juni ini, gue nemuin bahwa harga barunya untuk garansi luar itu di kisaran 2 juta lebih dikit. Ada yang 2,50, ada yang 2,1, ada yang 2,15, ada yang 2,2an. Kemudian untuk yang garansi resmi Indonesia alias di iBox itu harganya 2,499 alias 2 juta setengah. Itu untuk versi yang charging case biasa, bukan yang wireless charging case. Kemudian untuk harga secondnya di tahun 2020 bulan Juni ini, gue cek-cek di marketplace itu harganya di sekitaran 1,6 sampai 1,8 jutaan. Bahkan ada yang 1,9 jutaan untuk yang garansi luar. Dan untuk second X garansi Indonya atau yang masih garansi Indo, itu harganya di kisaran 2 juta lebih. Ada yang 2,1, 2,2, 2,3. Tapi tetap aja harga second itu variatif banget. Jadi barangkali kalian nemu yang murah lagi BU dan segala macam pasti berbeda dengan apa yang gue ucapkan. Nah, overall gue cenderung suka sama si AirPods 2 ini. Alasan gue yang pertama dari segi portabilitas. Lihat deh, ukuran charging case-nya itu kecil banget cuy. Cuman segini. Kalau gue bandingin sama si KZ S1D, itu tetap masih gede si KZ S1D. Kalau kita lihat lebarnya, AirPods mungkin kalah. Tapi kalau kita lihat tingginya, itu AirPods tetap menang, tetap lebih kecil. Dan kalau kita lihat tipis-tipisannya, ini lebih tipis si AirPods. Apalagi kalau gue bandingin sama si Miva X12 yang charging case-nya itu gede banget. Karena memang si Miva X12 menyimpan TWS yang tipenya sport, udah ada ear hook-nya nempel sama si TWS-nya, makanya charging case-nya gede banget. Nah, karena bentuknya yang compact kayak gini, jadi ini untuk dibawa-bawa tuh praktis sekali. Lu simpen di saku celana aja ini nggak ngeganjel sama sekali. Jadi menurut gue untuk portability ini mantep banget sih. Nah, belum sampai di situ, gue juga suka sama mekanisme buka charging case-nya, mengingat bentuknya itu cuman kayak gini doang. Jadi gue bisa buka tutup charging case-nya dengan cuman satu tangan. Ini gampang banget untuk buka tutupnya cuy. Kemudian yang gue suka berikutnya dari ekosistem. Ya, karena Apple tuh seperti biasa ya, memanjakan orang-orang yang pakai produk Apple. Jadi bikin apa ya, kalau lu beli iPhone lu harus pakai jamnya Apple Watch-nya, lu harus pakai headsetnya si AirPods-nya, benar-benar memanjakan kayak gitu. Kenapa gue bilang demikian? Karena untuk auto pairing-nya ini muncul pop-up di iPhone kita, jadi rasanya kayak eksklusif aja. Sebenarnya untuk fitur auto connect itu di TWS lain, contohnya si S1D dan X12 tadi, itu udah ada juga fitur auto connect, cuman nggak ada pop-up-nya doang. Itu salah satu gimmick yang ngerasa jadi usernya tuh, waduh ini barang eksklusif nih. Padahal sih secara fungsi nggak guna-guna amat ya. Kemudian sisi lain dari si ekosistem mungkin di FMI, karena si AirPods ini masuk cuy ke dalam daftar si FMI-nya. Oke, selanjutnya hal yang gue suka dari si AirPods 2 ini adalah di bagian fitur. Mungkin fitur yang pertama itu seperti tadi udah gue sebutin, yaitu tentang auto connect yang sebenarnya di TWS lain juga udah ada. Tapi ada fitur-fitur lainnya, yaitu seperti sensor proximity yang bisa ngedeteksi si AirPods-nya kalau dilepas itu jadi ke pause musiknya, dan kalau dipasang lagi itu jadi langsung otomatis ke play. Sejauh ini gue nyobain beberapa TWS yang harganya memang di bawah 500.000 dan gue nggak menemukan adanya fitur proximity sensor tersebut yang berguna banget kalau menurut gue. Dan di AirPods ini bisa dinyala matiin loh di settingan yang ada di iPhone kita. Kemudian fitur lainnya juga seperti mikrofon udah ada juga, yang menurut gue suaranya sih biasa aja. Oke, yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya si AirPods 2 di 2020. Di 2019 juga suaranya nggak akan berubah sih. Ya, pokoknya suaranya kayak gini, yang menurut gue sih biasa aja suaranya. Tapi cukup lah, kan dipakainya paling untuk teleponan doang. Nggak mungkin kan lu recording pakai mikrofonnya AirPods. Kemudian ada hal menarik yang gue suka juga dari AirPods 2 di bagian fitur ini, dimana ketika gue lagi dengerin musik terus gue panggil Siri dan gue tanya sesuatu ke Siri, ketika Sirinya lagi menjelaskan itu si musiknya nggak ke pause tapi di reduce volumenya sampai jadi kayak ala-ala backsong gitu, dan ketika Sirinya selesai ngomong si musiknya tuh bakalan balik ke volume semula. Hey Siri, do some beatbox. Here's one I've been practicing. Boots and cats and boots and cats and boots and cats and boots and cats and boots. I can do this all day. Cats and boots and 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 cats.
Kemudian untuk fitur kontrolnya, dia ini pakai mekanisme double tap di bagian leher luar sini cuy. Yang gue suka adalah dia pakainya double tap, bukan single tap. Karena di S1D dan di Miva itu aktif juga single tapnya. Jadi ketika gue lagi nge-adjust TWS-nya itu sering banget kepencet dan lagunya jadi ke pause. Ngeselin banget kan. Biasanya soalnya single tap itu untuk play pause si musiknya. Oke, yang terakhir yang gue suka dari AirPods 2 ini adalah suara cuy. Dia ini bawa sound signature yang Apple banget. Gua pakai iPhone itu dari sekitar 2011-2012 dari zamannya iPhone 3G. Jadi gua udah ngalamin pakai earbud yang bentuknya earbud banget sampai evolusi yang bentuknya sampai kayak sekarang nih kayak AirPods. Dan menurut gua karakter suaranya tuh Apple banget loh, dengan suara yang balance. Menurut gua kombinasinya ini asik banget sih. Karena dari bassnya bodinya ada tebel dan pancinya pun kerasa dan bassnya ini bulat banget. Jadi gua suka sama bassnya juga. Kemudian untuk mid range-nya juga porsinya pas, clarity-nya oke, detailnya juga oke. Kemudian untuk high frekuensi juga kayak gitu, ceringnya dapet tapi nggak harsh dan treble-nya masih bersahabat banget di telinga ketika gua main lagu yang memang banyak treble-nya. Jadi overall untuk suaranya ini cenderung balance, semua frekuensinya itu bagus semua, tapi sekedar bagus. Sebenarnya kalau dibongkar secara detail di bagian bass ada sih yang lebih baik dari ini, di bagian mid juga kayak gitu, di bagian treble juga ada yang lebih baik dari ini. Tapi dengan tuningan kayak gini menurut gue sih bagus banget ya, karena kesannya jadi universal dan all-rounder. Artinya orang-orang nggak usah takut dengan karakter yang mereka sukai, nggak usah takut jadi overtune atau segala macam. Nggak cuy, semuanya netral, semuanya balance menurut gue. Nah yang terakhir pertanyaannya, worth atau enggak sih harga 2 jutaan untuk sebuah TWS? Mungkin banyak yang bilang, bang mahal kali AirPods gitu doang, sebuah earphone doang, sebuah TWS doang harganya 2 juta ya elah, yang 200 ribu banyak. Gini ya, kalau gue breakdown di harga 2 juta, gue ini cenderung nggak hitam nggak putih. Jadi gue nggak nganggep ini mahal, nggak juga nganggep murah. Gue abu-abu, nggak punya prinsip. Soalnya kalau gue ngeliat ke bawah, ngeliat TWS-TWS lain, itu banyak sih memang yang harganya 200, 300 dan membawa kualitas suara yang menurut gue bagus juga. Meskipun ada beberapa yang memang bukan selera gue, tapi bisa gue nilai itu suara yang bagus. Contohnya nih, Miva X12 nggak nyampe 400 ribu, harganya 399 ribu. Terus ada sih KZ S1D yang waktu gue dapet tuh harganya di bawah 300 ribu kalau nggak salah. Kalau dibandingin sama AirPods 2 itu kesannya AirPods 2 jadi mahal banget ya. Tapi sebenarnya gini, coba kalian bandingin sama rival-rivalnya AirPods yang harganya sekitaran 2 juta. Jabra punya, JBL punya, Razer punya, Hammerhead TWS. Kenapa mereka-mereka nggak kalian judge itu harganya mahal? Kenapa kok gue sering dengernya AirPods mahal, AirPods mahal? Kenapa nggak ada yang bilang Jabra mahal, Razer mahal? Mungkin itu membuktikan bahwa AirPods itu seterkenal itu. Karena gue baca di Wikipedia aja, penjualan AirPods ini fantastis. Di tahun 2019 itu terjual sampai 60 juta AirPods. Itu mengerikan sekali. Dan AirPods menjadi salah satu wearable aksesorisnya Apple yang sangat amat terkenal. Nah, balik lagi ke topiknya, kalau dibandingin sama yang setara, ya memang harganya mereka-mereka juga brand-brand lain ngeluarin kok yang harganya segitu. Jadi menurut gue sih ya nggak mahal juga kalau gue bandingin sama mereka-mereka. Tapi coba deh kita bandingin sama yang di atasnya dia. Saudaranya sendiri ada AirPods Pro yang harganya 3 juta lebih. Kemudian ada saudaranya lagi, ada Powerbeats Pro. Dia jadi kerasa murah kan? Kemudian kalau mau yang lebih mahal lagi ada Sennheiser Momentum TWS, itu harga waktu awal-awal rilis sekitar 5 juta lebih. Tapi sekarang itu udah 4 juta setengahan. Gue ngiler sih pengen nyobain tuh Sennheiser Momentum TWS. Kemudian lihat ke atas lagi ada B&O, Bang & Olufsen yang harganya 5 juta lebih juga ada tuh. Kemudian ada Bose juga yang harganya kalau nggak salah di atas 5 juta juga. Tapi kan bang, itu brand-brand audio yang memang brand audio beneran, mereknya premium. Iya memang, itu dari brand audio yang mereknya premium. Tapi secara penggunaan yang mereka bikin adalah sebuah TWS. TWS adalah untuk daily earphone, untuk nemenin HP kalian. Gua rasa nggak mungkin Sennheiser bikin Momentum TWS dan ngarahnya itu ke arah monitoring profesional. Gua rasa nggak mungkin, karena Sennheiser punya loh headphone yang harganya puluhan juta yang memang untuk audiophile atau untuk monitoring. Makanya bisa gue bilang si AirPods 2 ini worth kok untuk kalian beli. Terutama kalau menurut gue ya, saran nih dari gue, buat kalian yang pakai iPhone dan kalian punya duit lebih, gue rasa sih nggak apa-apa beli AirPods 2. Kenapa gue tekankan untuk yang pakai iPhone dan yang duitnya lebih?
Karena gini, kalau untuk yang pakai Android, gua rasa TWS-TWS lain juga fitur auto connect punya, touch control punya, dan segala macam mikrofon punya. Pokoknya fitur-fitur yang ada di AirPods yang menurut gua berguna itu di TWS lain juga ada. Jadi nggak perlu lah lu keluarin duit sekitaran 2 juta cuman untuk TWS doang bagi pengguna Android. Kecuali memang kalian penasaran aja, penasaran pengen beli AirPods, pengen nyobain, ya silakan aja. Cuman kalau bukan ekosistemnya menurut gue sih bakalan mubazir. Kecuali kalian memang ngincer dari sound quality atau kalian suka sama sound signaturenya Apple. Nah kemudian untuk yang pakai iPhone tapi duitnya nggak lebih, gue rasa mendingan beli TWS yang lain cuy. Ini aja KZS1D yang harganya di bawah 300 nih suaranya bagus. Walaupun kalau dibandingin sama AirPods memang bagus AirPods kalau menurut gua. Tapi lagi-lagi si KZS1D juga bagus. Mi 5X12 juga suaranya bagus. Karakter mereka beda-beda dan harganya jauh lebih murah daripada AirPods. Kenapa gue rekomendasikan kayak gitu? Karena lumayan hemat budgetnya banyak banget dari 2 juta ke 200 ribuan atau di 300 ribuan. Karena sekarang tuh gadget jadi cuman barang konsumtif doang, walaupun posisinya naik ke kebutuhan primer, tapi tetap aja itu barang konsumtif. Yang menurut gua kalau memang nggak penting-penting amat, nggak perlu-perlu amat ya nggak usah beli yang mahal. Kalau ada yang murah aja sound quality-nya nggak malu-maluin kok. Tapi balik lagi, duit-duit kalian jadi terserah kalian, itu cuman saran dari gua aja. Anyway, harganya cukup stabil ya berarti, soalnya baru yang garansi luar harganya sekitaran 2 juta lebih dikit. Secondnya di 1,8, 1,7, 1,6, berarti paling turunnya cuma 300 ribu. Padahal dia pertama rilis di AirPods 1 banyak yang ngehujat karena bentuknya aneh. Tapi banyak yang ngikutin juga sih ujung-ujungnya. Ya udahlah, hidup memang begitu. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channelnya Evan Fahmi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.